Harry, seorang pemuda kampung yang sehari-hari bekerja di kebun peninggalan ayahnya, mengalami kejadian paling mengganggu dalam hidupnya. Ketika ia berteduh di sebuah warung kecil yang tiba-tiba muncul saat hujan deras. Di dalam warung itu ia bertemu Pak Jamal, tetangganya yang sudah meninggal tahun lalu. Sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar, tulis dari mana Anda menyimak cerita ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung kanal ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Harry berjalan cepat melewati jalan setapak yang menghubungkan kebun dan kampung. Ia membawa karung kecil berisi beberapa hasil panen. Langit sebelumnya cerah, tetapi tidak ada angin yang menandai akan turun hujan. Ketika ia baru melewati tikungan, air turun tiba-tiba dengan deras. Dalam hitungan beberapa langkah, bajunya sudah basah. Ia menengadah sebentar dan bergumam, "Tumben banget turun segini deresnya." Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari tempat berteduh. Namun, jalan itu jarang dilewati dan biasanya tidak ada bangunan apapun di sepanjang sisi kiri jalan. Saat ia melangkah maju, ia melihat sebuah warung kecil berdiri di sisi kanan. Warung itu memakai dinding kayu baru. Catnya bersih, dan pintunya terbuka sedikit. Harry terdiam beberapa detik. Ia mencoba mengingat apakah pernah melihat bangunan itu sebelumnya. Tetapi seingatnya, tempat itu selalu kosong. Hujannya tambah parah. Keluhnya sambil menatap warung itu. Tubuhnya mulai menggigil karena angin yang membawa air masuk ke bajunya. Ia ingin langsung pulang, namun jarak ke rumah masih cukup jauh. Ia juga tidak nyaman berjalan dalam kondisi seperti itu, karena petir menyambar cukup dekat. 2 kali, ia melihat cahaya yang jatuh tidak jauh dari pohon besar di belakangnya. Kalau maksa jalan, bisa bahaya. Gumamnya lagi. Gumamnya lagi. Harry mengeluarkan ponsel dari saku. Layarnya menyala tetapi tidak ada sinyal. "Loh, tadi masih ada," katanya pelan. Ia melihat sekeliling jalan, tidak ada siapapun. Suara hujan menutupi hampir semua bunyi lain. Ia menelan ludah pelan. Ketika melihat pintu warung bergerak sedikit lebih lebar, seperti dorongan angin. Meski angin tidak terlalu kuat, "Masuk sebentar saja," katanya meyakinkan diri sendiri. Langkahnya mendekati warung terasa berat. Ada perasaan aneh yang membuatnya ingin berhenti. Namun, hujan benar-benar membuatnya tidak punya pilihan lain. Ketika ia sampai di depan pintu, ia melihat bagian dalam warung hanya diterangi lampu redup. Dari tempatnya berdiri, ia tidak melihat siapapun di balik meja. "Permisi, ada orang?" ucap Harry. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang mendorongnya masuk lebih cepat. Ia melangkahkan kaki ke dalam warung. Lantai kayunya tidak licin, meski air dari luar ikut terbawa oleh langkahnya. "Permisi, numpang neduh," ulangnya lagi. Dari balik rak kecil, terdengar suara kursi digeser pelan. Suara itu cukup membuat Harry mendadak diam. Ia memperhatikan rak itu dengan seksama. Suasana dalam warung terasa tidak sama seperti warung di kampungnya karena tidak ada suara peralatan memasak atau bau minuman panas yang biasanya tercium. Hanya ada keheningan dan cahaya lampu yang stabil. Seorang lelaki muncul dari sisi belakang rak. Usianya sekitar 40-an. Tubuhnya tegap, rambut agak tipis, dan pakaiannya sederhana. Lelaki itu menatap Harry dan tersenyum tipis. "Mampir saja, Nak. Hujannya deras sekali." Harry mengangguk pelan. "Iya, Pak. Maaf ganggu. Saya cuma neduh sebentar." "Tidak apa-apa. Duduk saja dulu," jawab lelaki itu sambil menunjuk kursi kayu. Harry mendekat, tapi ia masih menatap lelaki itu dengan perasaan ragu. "Warung baru, Pak. Saya sering lewat sini, tapi belum pernah lihat." Lelaki itu menoleh sebentar ke arah dinding, seakan berpikir lalu menjawab, "Iya, bisa dibilang begitu. Kadang buka, kadang tidak." Jawaban itu membuat Harry bingung. "Oh,
Begitu ia duduk di kursi dan mencoba mengatur napas. Ia memandang meja yang kosong tanpa peralatan lengkap, namun tampak seolah dipakai setiap hari. Dari luar, suara hujan tiba-tiba mereda sedikit, tapi di dalam warung justru terdengar lebih jelas. Ia mencuri pandang ke arah pintu yang masih terbuka sedikit. Tadi, Bapak tidak dengar waktu saya panggil. Lelaki itu tersenyum lagi, tetapi senyumannya terasa datar. Saya dengar, saya cuma butuh waktu keluar. Bapak tinggal dekat sini, tanya Harry. Bisa dibilang begitu? Jawab lelaki itu singkat. Jawaban itu membuat Harry menunduk sebentar, tidak tahu harus bicara. Apalagi, ia merasa warung itu berbeda, tetapi ia tidak ingin terlihat kasar. Ia memutuskan duduk diam sambil memegang karung kecil di pangkuannya. Lampu warung berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Lelaki itu berdiri dekat rak sambil memperhatikan Harry. Tatapannya tidak marah, namun terlalu lama untuk dianggap wajar. Harry meremas jari-jarinya pelan. Hujannya? Kapan kira-kira berhenti ya, Pak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar sambil bergumam. Kalau hujannya sudah cukup, maksudnya bagaimana? Lelaki itu menatap Harry kembali. Nanti kamu juga tahu. Harry tidak bisa menanggapi apapun. Ia hanya duduk diam, berasa. Warung yang tiba-tiba muncul itu menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami. Suara hujan kembali mengeras, seakan menahan siapapun untuk pergi. Harry menghela napas pelan dan menunduk mencoba menenangkan diri sambil berharap hujan cepat mereda. Harry mengusap lengan bajunya yang basah sambil mencoba mengatur napas. Warung itu terasa semakin sunyi, meski hujan di luar bertambah keras. Lelaki yang tadi keluar dari balik rak masih berdiri di dekat meja, merapikan gelas dan piring seolah sedang bersiap melayani pembeli. Gerakannya pelan, namun tidak terdengar bunyi peralatan saling bersentuhan. Harry memperhatikan lelaki itu lebih lama. Ada sesuatu dari wajahnya yang terasa sangat familiar, tetapi pikirannya menolak percaya. Ia memiringkan kepala sedikit, mencoba mengingat. Semakin lama ia menatap, semakin kuat rasa tidak enaknya. Lelaki itu kemudian menoleh sambil tersenyum tipis. Kenapa, Wan? Mukamu tegang begitu? Harry terdiam. Suara itu membuat dadanya bergetar pelan. Bapak manggil saya Wan. Iya, kamu Harry kan? Anak paling bungsu Bu Rasti. Jawab lelaki itu tanpa ragu. Harry mundur satu langkah. Pak, Bapak tahu saya? Kita pernah ketemulah. Kamu ini, bagaimana? Sudah lama tinggal di kampung itu? Masa lupa sama saya? Harry menelan ludah. Ia mengamati wajah lelaki itu dari jarak dekat. Mata yang agak cekung, garis senyum di pipi, dan bentuk hidung yang ia ingat dari masa kecilnya. Ia berusaha mengingat jelas kenangan yang muncul. Samar, hatinya mendadak dingin ketika wajah itu akernyuh bener-bener. Ia kenali. Bapak, Pak Jamal ya? Ucapnya hampir berbisik. Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum lebih lebar. Akhirnya ingat juga. Harry memegang kursi di sampingnya agar tidak jatuh. Tapi Bapak, ia berhenti tidak berani mengucapkan hal yang ada di kepalanya. Pak Jamal berjalan mendekat sambil membawa gelas kosong. Kenapa kamu kelihatan takut? Bapak kan sudah. Harry kembali ragu. Ia ingin mengatakan bahwa Pak Jamal sudah meninggal 2 tahun lalu setelah kecelakaan di jalan utama kampung. Ia ingat betul hari pemakaman itu. Ia bahkan ikut membantu menyiapkan tikar waktu keluarnya berkumpul. Namun melihat sosok itu berdiri di depannya membuat semua logika terhenti. Pak Jamal memiringkan kepala. Kenapa? Sudah apa? Bilang saja. Harry mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Bapak masih hidup. Hah? Pak Jamal tertawa satu kali. Suaranya datar. Kamu ini aneh. Ya, tentu saja saya hidup. Kalau tidak, masa saya bisa jaga warung? Harry mencoba menarik nafas pelan. Saya cuma kaget, Pak. Tidak perlu takut, kata Pak Jamal sambil kembali merapikan piring-piring itu. Saya cuma kerja di sini. Kadang ada orang mampir, kadang tidak. Harry menatap ponselnya
yang sejak tadi tidak ada sinyal. Ia ingin mencari alasan untuk pergi. Pak, mungkin saya pulang saja, hujannya sudah agak reda. Belum. Pak Jamal memotong cepat tanpa menoleh. Belum reda. Kamu dengar sendiri kan? Harry kembali melihat ke pintu. Dari celah pintu, air masih turun deras. Suaranya bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Ia jadi bingung karena barusan ia merasa seperti hujan mulai menipis. Entah pendengarannya salah, atau warung itu membuatnya salah menilai. Pak Jamal menatapnya lagi. Wan, kamu duduk saja. Tidak usah gelisah begitu. Kamu ini seperti melihat hantu saja. Harry menggigil kecil. Saya cuma kaget ketemu Bapak di sini. Soalnya saya jarang lewat sini. Iya, wajar. Tidak semua orang lewat sini. Harry memandang meja yang kosong. Ia yakin dulu pernah melihat Pak Jamal di kampung mengobrol dengan tetangga sambil membawa barang jualannya. Tapi sosok di depannya sekarang terasa berbeda. Gerakannya pelan, senyumnya datar, dan tatapannya lama seperti sedang menilai sesuatu yang ia tidak mengerti. Pak Jamal duduk di kursi seberang. Wan, kamu tidak cerita macam-macam kan di kampung? Cerita apa, Pak? Ya, apa saja tentang warung ini? Tentang saya, jawabnya pelan. Belum, Pak. Saya baru masuk tadi. Bagus. Orang luar biasanya ribut kalau lihat tempat baru. Padahal tidak semua tempat bisa dilihat siapa saja. Harry memegang karung di pangkuannya, berharap hujan cepat reda agar ia bisa pergi tanpa menimbulkan curiga. Namun, makin lama ia duduk di sana, makin kuat perasaan bahwa bangunan itu bukan tempat untuk manusia biasa berteduh. Pak Jamal menatapnya tanpa berkedip. Wan, kamu duduk saja dulu. Nanti kalau waktunya pas kamu bisa pulang. Harry menunduk. Tidak berani menatap mata lelaki itu lagi. Suara hujan menggulung dari luar memenuhi ruang sempit warung. Ia menelan ludah pelan, berusaha tetap tenang meski tubuhnya mulai gemetar tanpa ia sadari. Warung itu terasa menahan langkahnya, dan ia tidak tahu bagaimana harus keluar dari sana tanpa membuat Pak Jamal curiga. Harry mencoba menenangkan diri dengan duduk lebih tegak. Ia menatap meja kayu di depannya. Meja itu tampak seperti baru dipasang, tetapi tidak ada peralatan umum yang biasanya ada di warung seperti kompor kecil, termos, atau botol minuman. Hanya ada 2 gelas kosong yang sudah ditata oleh Pak Jamal tadi. Melihat kondisi itu, pikirannya langsung penuh tanya, tetapi ia tidak mau menyinggung sesuatu yang tidak ia mengerti. Oh ya, Pak, saya ingat dulu Bapak sering lewat. Pak Jamal terlihat puas dengan jawaban itu. Namun, ia tiba-tiba berkata, sekarang sudah jarang orang lewat sana. Saya saja paling kalau lagi senggang. Harry mengerutkan kening. Maksudnya, Bapak sering ke kebun juga? Ya, namanya juga hidup. Harus tetap kerja. Jawab Pak Jamal sambil tersenyum. Harry menelan ludah. Tapi Bapak tidak lagi tinggal di rumah Bapak yang dulu kan? Pak Jamal mengangkat ahli seolah bingung. Memang kenapa saya masih tinggal di sana? Harry langsung menunduk. Oh, saya cuma tanya. Pak Jamal memandangi Harry agak lama. Kamu ini kenapa dari tadi ragu terus? Ada yang aneh? Tidak, Pak. Saya cuma kaget ketemu Bapak. Sudah lama tidak lihat. Jawab Harry, lirih. Suasana warung menjadi semakin hening. Lampu yang sejak tadi stabil kini berkedip beberapa kali sebelum kembali terang. Harry memandang ke arah pintu. Hujan terlihat sedikit menipis walau masih cukup deras. Ia hendak berdiri untuk memastikan, tetapi sebelum ia sempat mengangkat tubuhnya, Pak Jamal sudah berdiri di sampingnya tanpa terdengar langkah mendekat. Mau kemana? Tanya Pak Jamal pelan. Saya cuma mau lihat hujannya, Pak. Tidak usah berdiri. Duduk saja, ujar Pak Jamal sambil menatap lurus ke arahnya. Harry kembali duduk pelan. Iya, Pak. Pak Jamal berjalan gerak, tapi gerakannya sama sekali tidak mengeluarkan suara lantai. Ia mengambil sesuatu yang tidak jelas bentuknya, lalu menatap Harry lagi. Wan, kamu tidak percaya saya hidup ya? Bukan begitu, Pak? Saya cuma bingung. Bingung kenapa? Tanya Pak Jamal sambil mendekat perlahan. Ya, karena saya dengar kabar Harry menggigit bibirnya sendiri dan memilih berhenti bicara.
Pak Jamal menaruh benda itu di meja. Kabar apa? Kamu dengar apa? Tidak apa-apa, Pak. Saya salah dengar. Mungkin. Pak Jamal menatapnya lebih lama, lalu duduk kembali. Kamu, tanya saja kalau mau tanya. Saya jawab. Saya tidak sembunyi apa-apa, Harry. Mencoba berpikir cepat. Bapak buka warung ini sendirian. Iya, jawab Pak Jamal. Tidak perlu banyak orang. Pembeli juga tidak banyak. Oh, biasanya buka jam berapa, Pak? Tanya Harry, mencoba basa-basi. Sesuai kebutuhan, jawab Pak Jamal singkat. Harry memandangi wajah Pak Jamal. Setiap kali ia mencoba mencari kejanggalan, Pak Jamal menatap balik seperti tahu apa yang sedang ia pikirkan. Itu membuat ia tidak berani bertanya lebih jauh. Saat suara hujan terdengar lebih pelan, Harry kembali mencoba berdiri. Namun kali ini juga sama. Begitu ia mengangkat tubuhnya sedikit, Pak Jamal sudah berada tepat di belakangnya. Tidak ada suara langkah sama sekali. Kamu terburu-buru pulang, Wan? Tanya Pak Jamal pelan. Saya cuma mau lihat sebentar, Pak. Tidak usah, duduk saja, ujar Pak Jamal sambil menatap lurus ke arahnya. Harry kembali duduk pelan. Iya, Pak. Pak Jamal berjalan gerak. Tapi gerakannya sama sekali tidak mengeluarkan suara lantai. Ia mengambil sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Lalu menatap Harry lagi. Wan, kamu tidak percaya saya hidup ya? Bukan begitu, Pak? Saya cuma bingung. Bingung kenapa? Tanya Pak Jamal sambil mendekat perlahan. Ya, karena saya dengar kabar Wahwan menggigit bibirnya sendiri dan memilih berhenti bicara. Pak Jamal menaruh benda itu di meja. Kabar apa? Kamu dengar apa? Tidak apa-apa, Pak. Saya salah dengar mungkin. Pak Jamal menatapnya lebih lama lalu duduk kembali. Kamu tanya saja. Kalau mau tanya, saya jawab. Saya tidak sembunyi apa-apa. Harry mencoba berpikir cepat. Bapak buka warung ini sendirian. Iya, jawab Pak Jamal. Tidak perlu banyak orang, pembeli juga tidak banyak. Oh, biasanya buka jam berapa, Pak? Jawab Pak Jamal singkat. Harry memandangi wajah Pak Jamal. Setiap kali ia mencoba mencari kejanggalan, Pak Jamal menatap balik seperti tahu apa yang sedang ia pikirkan. Itu membuat ia tidak berani bertanya lebih jauh. Saat suara hujan terdengar lebih pelan, Harry kembali mencoba berdiri. Namun, kali ini juga sama. Begitu ia mengangkat tubuhnya sedikit, Pak Jamal sudah berada tepat di belakangnya. Tidak ada suara langkah sama sekali. Kamu terburu-buru pulang. Wan, saya cuma lihat sebentar, Pak. Tidak usah, duduk saja dulu, ujar Pak Jamal datar. Harry merasakan bulu kuduknya naik. Ia duduk kembali tanpa banyak bicara. Hatinya berdebar keras, tetapi ia tidak berani menunjukkan rasa takutnya. Ia hanya menunduk sambil memegang karung kecil di pangkuannya. Mencoba mengatur napas agar tidak terlihat panik. Pak Jamal lalu duduk kembali di kursi seberang. Sudah, ngobrol saja dulu. Tidak usah, gelisah. Harry mengangguk pelan, walau pikirannya berputar cepat. Berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang ia hadapi di dalam warung yang muncul tiba-tiba itu. Hujan di luar terus terdengar pelan, tetapi suasana di dalam warung terasa semakin menekan. Setiap kali Pak Jamal menatapnya tanpa suara, Harry berusaha duduk tenang, tetapi matanya terus bergerak memperhatikan isi warung. Ia merasa ruang itu tidak seimbang antara yang terlihat dan yang terasa. Ada kursi, meja, dan rak, tetapi tidak ada benda lain yang menunjukkan warung itu benar-benar berjalan. Rak di belakang Pak Jamal kosong, namun permukaannya terlihat seperti sering disentuh tangan. Warna kayunya berbeda di beberapa bagian, seolah ada benda yang pernah diletakkan di sana, tapi sekarang hilang tanpa jelas kapan diambil. Harry mencoba mencari topik pembicaraan agar suasana mencair. Pak, biasanya dijual apa di sini? Pak Jamal menoleh pelan. Macam-macam. Macam-macam itu apa aja, Pak? Tanya Harry lagi. Pak Jamal tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser gelas di meja. Tetapi tidak ada suara benturan, meski gelas itu terbuat dari kaca. Tergantung hari. Harry mengerutkan dahi. Tergantung hari bagaimana? Ya, tergantung saja, jawab Pak Jamal datar. Jawaban itu membuat Harry makin tidak nyaman.
Ia mencoba melihat ke arah belakang warung, berharap ada tanda-tanda warung. Ini banner-banner berfungsi. Namun, lampu redup di bagian belakang tidak menunjukkan adanya pintu lain. Yang ada hanya bayangan rak yang memanjang ke atas. Padahal lampu di langit-langit tidak terlalu terang. Saat Wow memperhatikan sudut ruangan di belakang rak, ia melihat sesuatu bergerak seperti bayangan orang yang lewat. Ia langsung menoleh ke arah Pak Jamal. "Pak, barusan kayak ada orang lewat di belakang." Pak Jamal tidak menenggok sama sekali. "Tidak ada siapa-siapa selain kita. Tapi, tadi saya lihat, kamu mungkin salah lihat." Nada suaranya tetap tenang, tapi terlalu tenang sehingga membuat Harry makin ragu. Harry mulai gelisah. Ia ingin bangkit untuk memastikan. Namun, pengalaman di bab sebelumnya membuatnya menahan diri. Ia memutuskan untuk hanya menggeser tubuh sedikit agar bisa melihat dari sudut yang berbeda. Namun, semakin ia fokus, semakin aneh bayangan itu. Bayangan itu bergerak pelan dari arah lantai, lalu hilang di antara papan kayu rak. "Pak, lampunya kok redup? Listriknya dari mana?" tanya Harry sambil menatap lampu yang tidak memiliki kabel jelas. Pak Jamal menjawab dengan santai. "Dari sumbernya." "Sumber apa, Pak?" Harry mencoba mendorong percakapan agar mendapat penjelasan. Pak Jamal menatapnya lama sebelum menjawab. "Kamu tidak perlu tahu." Jawaban datar itu membuat Harry menunduk. Ia tidak tahu harus bertindak bagaimana tanpa membuat Pak Jamal curiga. Ia memegang karung di pangkuannya lebih erat. Suasana di dalam warung terasa seperti ruang kosong yang tidak mengikuti aturan tempat biasa. Harry mencoba bertanya lagi. "Warung ini buka? Sejak kapan?" "Sudah lama," jawab Pak Jamal. "Lama yang bagaimana, Pak? Saya sering lewat sini, tapi belum pernah lihat." Pak Jamal kembali menatapnya. "Kamu saja yang tidak memperhatikan." Harry terdiam. Kar pangkuannya terasa berat. Ia mencoba menelan rasa takutnya dengan menarik napas pelan. Ia mencoba berdiri sedikit untuk mengubah posisi duduk. Namun, begitu tubuhnya terangkat setinggi telapak tangan, langkah Pak Jamal tiba-tiba sudah ada di sampingnya. "Mau kemana?" tanya Pak Jamal tanpa suara langkah. Harry kaget, sampai memegangi kursi. "Tidak kemana-mana, Pak. Saya cuma mau lihat bagian belakang, biar tidak pegal duduk terus." "Kamu tidak perlu ke belakang," ujar Pak Jamal dengan nada lebih rendah daripada sebelumnya. "Kenapa, Pak? Tidak ada apa-apa di sana." "Tapi tadi kamu tidak lihat apun," potong Pak Jamal. Harry meneludah. "Iya, Pak." Pak Jamal kembali duduk, tetapi masih mengawasinya dengan sudut mata. Harry mencoba mengalihkan pandangan ke pintu depan. Dari luar hujan tampak sama derasnya, namun suaranya tidak sebanding. Suara hujan terdengar seperti jauh, padahal ia melihat air jatuh lebat dari celah pintu. "Pak, rasanya warung ini beda dari luar sama dalam," kata Harry lirih setengah tidak sadar mengucapkannya. Pak Jamal menatapnya lurus. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Soalnya rasanya luasnya beda. Kayaknya dari luar kecil, tapi di dalam kok kayak panjang." Pak Jamal tidak menjawab. Ia hanya mengamati Harry seolah menimbang sesuatu. Harry memalingkan wajah, tidak sanggup menahan tatapan itu. Ia menarik napas perlahan sambil menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak stabil. Suasana warung semakin menekan dan bayangan di sudut ruangan itu seakan mengikuti gerakan matanya. Meski ia berusaha tidak memperhatikannya lagi, warung itu terasa seperti tempat yang tidak mengikuti aturan ruang yang ia kenal. Tetapi ia tidak berani melangkah keluar tanpa alasan yang jelas. Harry mencoba mengatur napas sambil menggosok permukaan meja dengan ujung jarinya. Ia terkejut ketika menyadari meja itu sangat dingin, seperti kayu yang baru saja diambil dari tempat lembab. Padahal udara di dalam warung tidak sedingin itu. Ia menempelkan telapak tangan lebih lama untuk memastikan, namun rasa dinginnya tidak berubah. "Mejanya baru ya, Pak?" tanyanya pelan. Pak Jamal melirik sebentar sebelum menjawab, "Baru dipasang kemarin." "Kayunya kok dingin sekali, Pak?" Pak Jamal tersenyum kecil. "Memang begitu." Harry mengangguk, walau dadanya semakin tidak enak. Ia lalu memperhatikan kursi yang ia duduki. Kursi itu terlihat kuat, warnanya mulus,
dan tidak ada tanda pemakaian lama. Tapi saat ia menggenggam sandarannya, permukaannya sama dinginnya seperti meja. Sensasi itu membuatnya menegakkan tubuh, merasa warung ini semakin tidak wajar. Pak Jamal berjalan kerak-kerak dan kembali membawa sepiring makanan. Ada pisang goreng, beberapa potong singkong rebus, dan 1 gelas air. Semua terlihat normal, tapi Harry tidak mencium aroma apapun. Bahkan uap hangat dari singkong rebus pun tidak ada. Makan dulu," ujar Pak Jamal sambil meletakkan piring di depannya. Harry menatapnya sebentar. "Terima kasih, Pak, tapi saya masih kenyang. Makan sedikit saja biar hangat," kata Pak Jamal tanpa nada memaksa. Namun, tatapannya tajam. Harry menelan ludah. Ia mendekatkan tangan ke atas piring, seolah mengiksa panasnya. Tetapi tidak ada suhu sama sekali. Pisang goreng itu seperti baru dikeluarkan dari lemari dingin. "Ini tidak panas ya, Pak?" Pak Jamal mengangguk. "Memang tidak panas. Biasanya makanan seperti ini hangat, Pak." "Kamu terlalu banyak tanya," jawab Pak Jamal datar. Harry semakin bingung. Ia mencoba mengambil 1 potong singkong hanya untuk menunjukkan sopan santun. Tapi ketika ia mengangkatnya, teksturnya terasa kaku dan tidak kenyal. Ia meletakkannya kembali dengan hati-hati. "Maaf, Pak. Saya sungguh tidak lapar." Pak Jamal terdiam lama. Pandangannya mengarah ke piring itu, lalu ke wajah Harry. "Kamu tidak suka makanan saya?" "Bukan begitu, Pak. Saya cuma perut saya masih penuh," jawab Harry sambil menunduk. Pak Jamal menarik napas pelan, lalu duduk kembali di kursinya. Namun kali ini, ia tidak melepaskan tatapan dari Harry. Tatapan itu membuat Harry sulit bernapas. "Kalau kamu lapar nanti, bilang saja." "Baik, Pak," ucap Harry sambil mencoba tersenyum. Namun, setiap kali ia mendongak, Pak Jamal masih memperhatikannya. Tatapannya tidak berkedip lama, seperti sedang menunggu sesuatu dari Harry. Suasana makin menekan, terutama saat lampu warung kembali berkedip sejenak sebelum stabil. Harry mengalihkan perhatian ke pintu depan. Tadi ia merasa pintu itu tidak terlalu jauh dari tempat ia duduk. Tapi sekarang, jaraknya seperti bertambah. Pintu terlihat lebih kecil, lebih jauh, seakan ruang di dalam warung memanjang dengan sendirinya. Harry memicingkan mata. "Pak, pintunya kok kelihatan jauh ya?" Pak Jamal tidak menoleh. "Biasa saja kayak beda dari tadi, Pak." "Kamu saja yang salah lihat," jawabnya. Harry mengusap wajahnya pelan. Mungkin, katanya hanya untuk mengakhiri pembicaraan, namun rasa gelisahnya malah bertambah. Setiap ia melirik pintu, jaraknya terasa berubah. Ia ingin mencoba berdiri dan memastikan, tetapi pengalaman sebelumnya membuatnya berhati-hati. Ia tidak ingin membuat Pak Jamal tiba-tiba muncul lagi tanpa suara di dekatnya. "Pak, warung ini biasanya ada pembeli lain, kadang ada sering buka." Kalau perlu, Harry menghela napas. Ia mencoba melirik piring makanan lagi. Bentuknya memang normal, tapi tidak ada satu yang tampak seperti makanan yang bisa dimakan. Tidak ada warna yang menunjukkan kesegaran, tidak ada aroma, tidak ada panas. Seperti hanya bentuk tanpa fungsi. Pak Jamal tiba-tiba bertanya, "Kamu yakin tidak mau coba satu saja?" Harry menegakkan tubuh. "Maaf, Pak, saya benar-benar tidak lapar." Pak Jamal menatapnya lebih lama daripada sebelumnya. "Sayang sekali sudah saya siapkan." "Maaf, Pak," ulang Harry dengan suara lebih pelan. Keheningan panjang muncul di antara mereka. Hanya suara hujan yang samar-samar terdengar. Ruang warung seperti semakin sempit ketika tatapan Pak Jamal tidak berpaling dari wajahnya. Harry menggeser duduknya sedikit sambil menahan napas. Hatinya dipenuhi rasa ingin pergi. Namun setiap kali ia melirik pintu, jaraknya terasa bertambah jauh. Membuatnya sadar bahwa meninggalkan warung itu tidak semudah melangkah keluar begitu saja. Warung itu terasa seperti menahan dirinya melalui sesuatu yang tidak terlihat, dan ia semakin tidak yakin bisa keluar tanpa salah satu dari mereka menyadarinya. Harry memandangi pintu warung sambil menahan napas. Dari celah pintu ia melihat hujan masih turun deras. Namun tidak ada suara apun yang menandakan air jatuh ke tanah. Tidak ada gemericik, tidak ada dentingan di atap. Warung itu seperti kedap dari suara.
Padahal sebelumnya suara hujan sangat jelas. Ia mengambil ponsel dari saku. Layarnya menyala, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Ia mencoba membuka aplikasi pesan, namun ponselnya langsung mati tanpa peringatan. Ia menatap layar yang gelap itu sambil menelan ludah. "Pak, sinyal di sini memang susah ya?" tanyanya hati-hati. Pak Jamal yang duduk di kursi sambil menatapnya langsung menjawab, "Sinyal tidak penting di sini." "Kenapa, Pak?" tanya Heri. "Karena tidak ada yang perlu kamu hubungi," jawab Pak Jamal tanpa menatap. Heri menggeser duduknya pelan. "Saya cuma mau bilang ke rumah, Pak, biar mereka tidak khawatir." Pak Jamal menoleh perlahan. "Keluargamu baik-baik saja kan?" "Baik, Pak," jawab Heri. Pak Jamal mengernyit seolah mencoba mengingat sesuatu. "Kamu tinggal sama ibumu ya? Atau sama siapa sekarang?" "Iya, sama ibu," kata Heri sambil terkejut karena Pak Jamal mengingat hal itu. Pak Jamal mengangguk pelan. Ibunya masih sering duduk di teras sore-sore. Heri tercengang. "Iya, Pak. Baba tahu dari mana?" Pak Jamal diam beberapa detik. Matanya bergerak pelan, seperti sedang berusaha menangkap potongan ingatan. "Dulu saya sering lewat depan rumah kalian. Ada banyak orang yang saya kenal di kampung itu. Tapi saya lupa siapa saja." "Lupa bagaimana, Pak?" tanya Heri. "Ya, lupa saja. Kadang saya ingat, kadang tidak. Sulit dijelaskan," jawab Pak Jamal sambil memandangi meja kosong. Heri merasakan ketegangan lain muncul. Warung itu terasa lebih gelap, meski lampu tidak meredup. Sudut-sudut ruangan seperti kehilangan bentuknya. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, sesuatu yang tidak bergerak namun tetap hadir. Ia mencoba menoleh sedikit, tetapi yang ia lihat hanya bayangan yang memanjang di lantai tanpa sumber jelas. Ia kembali menghadap Pak Jamal. "Pak, biasanya ada orang lain yang jaga warung ini?" "Tidak," jawab Pak Jamal cepat. "Tidak pernah ada?" tanya Heri. Pak Jamal menggigit bibirnya sejenak sebelum berkata, "Dulu mungkin ada, tapi sekarang saya sendiri." "Kenapa Bapak terdengar ragu?" tanya Heri pelan. Pak Jamal menatapnya dengan soroti yang sulit ditebak. "Karena saya tidak selalu ingat." Suara itu membuat Heri semakin gelisah. Ia menatap lagi ke arah pintu. Pintu itu tampak jauh, seperti diletakkan lebih ke belakang daripada posisi sebenarnya. Ia mencoba berdiri sedikit, namun rasa takut membuatnya duduk kembali. Panggil Pak Jamal tiba-tiba. "Iya, Pak," kata Heri tersentak. "Kamu terlihat gelisah," kata Pak Jamal. "Tidak apa-apa, Pak. Pak, cuma suasananya beda," jawab Heri jujur. "Beda bagaimana?" tanya Pak Jamal sambil mencondongkan tubuh. "Kayak ada yang lihat saya," ucap Heri pelan. Pak Jamal tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Heri lama, sekali membuat udara seolah berhenti. "Kamu lihat siapa?" "Tidak lihat siapa-siapa, Pak. Cuma rasanya begitu," kata Heri sambil mengalihkan pandangan ke samping. Pak Jamal bersandar di kursinya. "Tidak ada siapa-siapa selain kita." Heri menggigit bibir. "Pak, kalau saya pulang sekarang boleh nanti?" jawab Pak Jamal singkat. "Nanti kenapa, Pak? Hujannya sudah agak reda," ujar Heri sambil menunjuk pintu. Pak Jamal tidak menoleh. "Belum reda, tapi saya lihat sendiri." "Kamu lihat apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang terjadi," potong Pak Jamal. Suara itu membuat Heri benar-benar ingin bangkit dan pergi. Ia menunduk sambil memegangi karung di pangkuannya. Warung itu terasa menekan dari segala arah. Sudut-sudut ruangan terasa bergerak meski tidak ada apapun yang berubah secara jelas. Dan perasaan bahwa ada sesuatu selain Pak Jamal yang memperhatikannya menjadi semakin kuat. Pak Jamal kemudian berkata dengan suara rendah, "Kamu jangan banyak bergerak. Duduk saja, biar semuanya tenang." Heri mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Ia mulai benar-benar merasa harus keluar dari warung itu secepat mungkin. Namun, ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya tanpa membuat sesuatu di dalam ruangan itu bereaksi. Hatinya berdegup keras. Sementara keheningan warung seolah menelan. Semua suara yang seharusnya membuatnya merasa aman. Heri mengusap lututnya pelan, mencari momentum untuk berdiri tanpa membuat gerakan. Mencurigakan. Ia masih merasakan
Tatapan Pak Jamal yang tidak berkedip seolah mengawasi setiap tarikan napasnya. Ruangan warung terasa lebih sempit. Suara hujan yang seharusnya terdengar deras tidak lagi terdengar. Namun, dari celah pintu air tetap turun deras. Harry memberanikan diri. "Pak, saya lihat hujannya sebentar." Pak Jamal tidak bersuara, hanya menggerahkan dagu sedikit seakan memberi izin. Namun, sorot matanya tidak berubah. Harry berdiri perlahan memastikan kursi tidak menggeser agar tidak terdengar suara. Pelan saja. "Her," ujar Pak Jamal tiba-tiba. "Iya, Pak," jawab Harry. Meski dadanya berdebar keras, ia melangkah-langkah pertama. Lantai kayu tidak mengeluarkan suara apun. Langkah kedua, ia merasa tubuhnya lebih berat. Langkah ketiga, ia sudah semakin dekat ke pintu. Ia menoleh sedikit melihat Pak Jamal masih duduk. Namun mata lelaki itu mengikuti setiap gerakan. "Pintunya jangan dibuka lebar-lebar," kata Pak Jamal. Harry memaksakan diri tersenyum. "Iya, Pak. Saya cuma lihat saja saat jaraknya tinggal 2 langkah dari pintu." Pintu itu perlahan bergerak sendiri. Menutup sedikit, tidak ada angin, tidak ada sentuhan. Pintu itu hanya bergeser seolah menolaknya pergi. Harry berhenti. Tangannya gemetar saat menyentuh daun pintu. Kayunya terasa dingin seperti meja dan kursi tadi. Her panggil Pak Jamal dari belakang. "Kamu mau pulang?" Harry menarik napas dalam. "Iya, Pak. Kalau hujannya tidak deras, saya pamit pulang." "Kamu yakin?" tanya Pak Jamal. "Yakin, Pak." Pak Jamal hanya memandangi tanpa berkedip. Harry meneran ludah dan menekan pintu perlahan. Pintu itu bergerak, tapi berat seperti menahan. Ia mendorong lebih kuat hingga celahnya cukup lebar untuk menyelinap keluar. Udara luar menyentuh wajahnya. Anehnya tidak ada percikan air yang ia rasakan. Padahal hujan terlihat deras. Ia menapaki lantai luar warung. Langkah pertamanya terasa sangat berat, seolah tanah menempel di telapak kakinya. Ia mencoba langkah kedua, tetapi kakinya seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengerang pelan sambil menunduk, memastikan tidak ada tali atau benda yang menghalangi. "Kenapa?" "Lama, Her?" Suara Pak Jamal terdengar dari dalam warung. "Tidak, Pak, ini licin sedikit," jawab Harry cepat. Ia memaksakan diri mengambil langkah ketiga. Kali ini tubuhnya condong ke depan, seolah ditarik jarak yang tiba-tiba normal kembali. Setelah itu, ia berhasil keluar sepenuhnya dari ambang pintu. Namun, ia tidak berani menoleh. Her panggil suara itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Harry meremas karung di tangannya. "Iya, Pak. Kamu tidak pamit?" ujar Pak Jamal. Harry menggigit bibir. "Maaf, Pak. Saya buru-buru. Kemari sebentar," kata Pak Jamal. Harry terdiam. Ia merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu jika ia menoleh dan kembali, ia mungkin tidak bisa keluar lagi. Ia mengambil keputusan cepat. "Maaf, Pak. Saya harus pulang." Ia langsung berlari. Langkahnya berat di awal, namun setelah beberapa meter, ia bisa bergerak normal. Hujan yang tadi terlihat deras tidak menjatuhkan air ke tubuhnya. Ia hanya mendengar tarikan napasnya sendiri. Namun suara lain muncul dari belakang. Harry memejamkan mata sambil terus berlari. Ia tidak ingin mendengar, tidak ingin berpikir. Ia hanya tahu jarak antara dirinya dan warung harus sejauh mungkin. Suara langkah mengikuti dari belakang, tidak cepat, tapi jelas. Seperti langkah seseorang yang tidak terburu-buru, namun selalu berada cukup dekat untuk terdengar. Harry menoleh sedikit, namun tidak melihat siapapun. Ia mempercepat lari sampai napasnya panas di dada. "Her, sini dulu." Suara itu kini terdengar seperti berasal dari kanan, lalu kiri, lalu belakang lagi. Harry tidak berani berhenti. Ia terus berlari mencari tanda jalan yang ia kenal. Hatinya dipenuhi ketakutan bahwa warung itu masih ada di belakangnya. Atau mungkin sesuatu dari warung mengikutinya. Ketika ia melewati tikungan kecil, suara langkah itu berhenti. Tepat setelah itu, hujan mendadak berhenti sepenuhnya, tanpa angin, tanpa suara. Seolah hujan yang tadi membatasi dunia itu dihentikan sekaligus. Harry berhenti di bawah pohon kecil
sambil terengah-engah. Tidak berani menoleh ke arah ia datang. Ia hanya berdiri memegang lututnya, memastikan tidak ada suara apapun menyusulnya. Namun, keheningan yang terlalu mendadak justru membuat tubuhnya lebih gemetar daripada saat ia berada di dalam warung. Harry berdiri beberapa saat di bawah pohon kecil sambil menenangkan napas. Tubuhnya masih gemetar, namun ia memberanikan diri menoleh sedikit ke arah jalan tempat ia berlari tadi. Ia ingin memastikan tidak ada sosok yang mengejarnya. Ketika ia akhirnya menol sepenuhnya, dadanya mendadak sesak. Di tempat warung tadi berdiri tidak ada apun, hanya tanah lapang dengan beberapa rumput tumbuh dan batu kecil yang berserakan. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat beberapa langkah walau rasa takut menahan geraknya. Ia memperhatikan sepanjang sisi jalan. Namun tidak ada tanda bekas pondasi, tiang, atau bahkan tanah yang berubah warna. Seolah warung itu tidak pernah ada sejak awal. Pak Jamal tadi di mana? Ia bertanya pada dirinya sendiri, bingung dengan apa yang baru ia alami. Ia mengusap wajah sambil mengatur napas yang tidak stabil. Saya tidak salah lihat, barusan saya masuk ke sana, ucapnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia melangkah sedikit lagi menuju lokasi yang ia yakini benar. Tidak ada bekas langkah di tanah. Tidak ada papan tergeletak. Tidak ada sisa kayu. Tidak ada suara apun yang mengisyaratkan bahwa seseorang atau sesuatu baru saja berada di sana. Jalan itu terlihat terang seperti habis disiram matahari. Padahal, beberapa detik lalu, hujan turun deras. Harry memungut batu kecil di dekat kakinya dan menggenggamnya erat. Ia mencoba menemukan penanda apun yang mungkin bisa membantu memastikan bahwa ia tidak salah ingat. Tadi itu, dekat pohon besar atau dekat tikungan. Ia memutar tubuhnya dan melihat sekeliling. Semua tampak sama. Terlalu sama sampai ia mulai ragu pada ingatannya sendiri. Ia memanggil Pelen meski suara sendiri membuatnya ngeri. Pak Jamal, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa kosong. Harry garuk tengkuknya, kebiasaan ketika gugup, lalu menghela napas panjang. Ini bagaimana? Saya tidak mungkin halu, gumamnya. Ia melangkah mundur perlahan, tidak ingin terlalu dekat dengan lokasi itu. Namun ketika ia hendak berbalik menuju kampung, sebuah suara halus terdengar dari arah kosong tempat warung tadi berdiri. Harry langsung berhenti. Dadanya seperti disambar rasa dingin. Suara itu tidak keras, tapi jelas menyebut namanya seperti seseorang memanggil dari balik dinding tipis yang tidak terlihat. Ia menelan ludah. Suara tenggorokannya terdengar jelas di keheningan jalan. Siapa? Tanyanya gemetar, walaupun ia tidak benar-benar ingin mendapatkan jawaban. Suara itu muncul lagi sedikit lebih dekat. Sini sebentar. Iya, tidak, saya mau pulang, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memundurkan langkah, menjaga pandangan tetap pada arah suara itu. Ia tidak mau berbalik badan sebelum merasa cukup aman. Namun suara halus itu kembali memanggil seolah mencoba menuntunnya mendekat. Jangan jauh. Tidak. Saya pulang? Uka Ferry tegas. Meski suaranya bergetar, ia menutup telinga dengan kedua tangan. Namun suara itu tetap terdengar seakan muncul dari kepala. Ia memutuskan berbalik, namun berhati-hati agar tidak kehilangan kendali. Ketika ia menghadap ke jalan menuju kampung, ia segera berjalan cepat, hampir berlari kecil. Setelah beberapa langkah, suara itu terdengar sekali lagi dari belakangnya. Lebih lemah, lebih jauh, namun masih memanggil namanya. Ia menahan napas panjang, tidak berani menoleh. Ia menjaga langkah tetap stabil, meski lututnya ingin roboh. Jalan di depannya terlihat terang tanpa alasan. Tidak ada bekas hujan, daun-daun kering di pinggir jalan tampak tidak tersentuh air. Ini membuat pikirannya semakin bingung. Apa tadi saya masuk jalan lain? Apa tadi saya salah lihat? Gumamnya lagi berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Namun, ingatan tentang meja dingin, makanan tanpa aroma, suara langkah yang mengikuti, dan pintu yang tertutup sendiri terlalu jelas. Ia tahu ia tidak salah ingat. Ia mencoba meyakinkan dirinya dengan terus berbicara pelan. Saya tadi berteduh. Ada warung, ada Pak Jamal. Saya tidak salah lihat.
Namun semakin jauh ia melangkah. Semakin besar rasa panik ketika menyadari ia berjalan di jalan yang sama seperti sebelum hujan turun. Tetapi suasananya terlalu tenang. Udara terasa seperti tidak berubah dari tadi pagi. Seolah hujan yang sangat deras tadi tidak pernah terjadi. Ia mempercepat langkah sambil menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Perutnya terasa mual setiap kali ia mengingat suara halus itu. Ia tahu satu hal. Ia tidak boleh kembali ke tempat warung itu. Meski tidak ada bangunan apapun di sana. Hanya keheningan dan panggilan samar yang terus mengikuti langkahnya, sampai ia yakin jarak antara dirinya dan lokasi warung itu cukup jauh untuk membuat suara itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Harry mempercepat langkah ketika melihat rumah ramah kampung mulai tampak. Ia merasa sedikit lega. Namun, dadanya masih sesak memikirkan apa yang baru saja ia alami. Sesampainya di halaman rumahnya, ia melihat beberapa tetangga sedang duduk di pos ronda. Mereka tampak berbincang santai. Namun, Harry tidak bisa menunggu. Ia berjalan cepat ke arah mereka. "Pak, Bu, saya mau tanya sesuatu," ucap Harry dengan suara yang masih gemetar. Para warga menoleh. Pak Surip yang paling tua, di antara mereka menyipitkan mata. "Kenapa, Her? Mukamu pucat." "Begitu." Harry duduk tanpa diminta. "Saya tadi berteduh di warung dekat tikungan jalan kecil dari kebun." Bu Lilis mengangguk pelan. "Warung siapa?" "Itu dia, Bu. Saya tidak tahu warung siapa. Saya baru lihat hari ini." Warga mulai saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Harry semakin gelisah melihat reaksi mereka. Tadi hujan deras, hujannya tiba-tiba turun. Saya masuk ke warung itu, ada yang jaga. "Siapa?" tanya Pak Surip. Harry menarik napas panjang. "Pak, Bu, saya ketemu Pak Jamal." Suasana langsung hening seperti ada sesuatu yang menahan suara di sekitar mereka. Bu Lilis menutup mulutnya, sementara Pak Darto mengerutkan kening dalam-dalam. Pak Surip mencondongkan tubuh. "Her, kamu yakin yang kamu lihat itu, Pak Jamal?" "Yakin, Pak. Saya lihat jelas." Dia senyum, diajak ngobrol, dia suruh saya duduk. Suaranya sama, wajahnya sama. Pak Darto menepuk lututnya pelang. "Tapi Her, kamu tahu sendiri." "Saya tahu, Pak," potong Harry cepat, karena ia sudah bisa menebak arah bicara itu. "Saya tahu Pak Jamal sudah meninggal. Tapi tadi saya benar-benar lihat dia. Dia duduk, dia berdiri, dia ambil piring. Saya lihat sendiri." Warga kembali saling pandang. Beberapa terlihat ingin bicara tapi ragu. Akhirnya Pak Surip menghela napas panjang sebelum berkata, "Her, warung yang kamu maksud itu bukan warung manusia." Harry mengerutkan kening. "Maksudnya, Pak, itu warung kampung jin," jawab Pak Surip pelan, namun tegas. Harry hampir berdiri karena kaget. "Apa, Pak?" "Warung itu memang muncul kadang-kadang. Biasanya pas hujan, tidak semua orang bisa lihat. Tidak semua orang berani masuk, dan tidak semua orang bisa keluar dengan selamat." "Pak, tadi warungnya hilang, begitu saya keluar," ucap Harry sambil menelan udah. "Itu wajar, soalnya warung itu bukan bangunan tetap. Kadang muncul, kadang tidak. Tergantung mereka." "Mereka siapa?" tanya Harry. "Penghuni kampung jin," sahut Tandarto. Harry memegang kepalanya. "Terus kenapa saya lihat Pak Jamal di sana?" Pak Surip menatap Harry lama sebelum menjawab. "Karena arwah Pak Jamal memang sering terlihat di warung itu." Harry terpaku. "Arwah? Iya, Her?" jawab Bu Lilis pelan. "Dulu waktu Pak Jamal masih hidup, dia rajin bantu orang. Dia juga sering cerita soal keluarganya. Katanya dia cemas soal masa depan mereka. Katanya dia ingin terus kerja biar istrinya tidak kesusahan." Pak Surip melanjutkan, "Waktu dia meninggal, banyak orang bilang dia pergi dalam keadaan masih memikirkan keluarganya. Arwah seperti itu biasanya tidak langsung tenang, dan kadang penghuni kampung itu memberi mereka tempat untuk melakukan kegiatan seperti waktu mereka masih hidup." Harry gemetar lagi. "Jadi yang saya lihat tadi itu bukan manusia." "Bukan, Her," jawab Pak Su, tegas. "Kamu ketemu arwah yang tidak berpijak di tempat biasa, dan kamu masuk ke warung yang bukan diperuntukkan untuk manusia." Harry menunduk sambil menarik napas pendek-pendek.